Halo semua, perkenalkan nama saya Karin Oktaviani Wea, semester 7 konsentrasi audit. Di sini saya akan mengevaluasi pengendalian internal pada PT Barbados atas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2014. Baik, di sini saya akan membacakan soal kasusnya. Saya adalah seorang auditor pada KAP YKJ dan rekan yang ditugaskan oleh manajer saya untuk melakukan pemahaman. Baik, di sini saya akan membacakan soal kasusnya. Baik, yang pertama soal kasusnya. Soal kasusnya di sini yaitu saya adalah seorang senior auditor pada kantor akuntan publik YKJ dan rekan yang ditugaskan oleh manajer saya untuk melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal sehubungan dengan audit atas laporan keuangan pada PT Barbados per 31 Desember 2014. Berikut ini adalah yang didapatkan selama saya melaksanakan prosedur pemahaman. PT Barbados merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk secara kredit yang berdomisili di Jakarta. Saya sedang mendiskusikan sistem dengan Bapak Mustafa selaku Direktur Keuangan dan Ibu Hani selaku Manajer Pemrosesan Data yang telah menyediakan deskripsi naratif dan bagan alur atau flowchart yang menggambarkan kegiatan bagian penjualan. Yang pertama, order penjualan diterima setiap hari dari pelanggan melalui pramuniaga yang akan meneruskan order tersebut ke departemen penjualan. Staf departemen penjualan menggunakan sistem dengan fasilitas read-only untuk memastikan ketersediaan stok dan kemudian menyiapkan slip order penjualan yang memuat informasi A. Nama pelanggan, alamat, dan nomor atau akun referensi, B. Kode dan nama produk, C. Kuantitas dan harga jual, D. Kode penjualan. Slip order penjualan yang telah dilengkapi staf departemen penjualan akan diteruskan ke departemen TI untuk diproses. Nomor pelanggan dan kode produk diproses secara otomatis di bawah pengawasan Ibu Hani yang memuat nomor cek untuk setiap transaksi. Pelanggan baru akan diberikan nomor pelanggan sesuai daftar yang dimiliki staf departemen penjualan. Staf departemen TI antara lain Ibu Ani, programmer dan analisis sistem yang handal, seorang asisten programmer atau bertindak sebagai operator saat jam sibuk, dan 2 operator atau keduanya sering menghadiri pelatihan programming di universitas setempat. Perusahaan software terkemuka memasuk software komputer perusahaan, namun kemudian dimodifikasi oleh staf departemen TI bersama-sama dengan perusahaan software tersebut dan pabrikan komputer sesuai hasil diskusi formal antara staf yang terlibat dalam pengembangan sistem. Dokumentasi hasil diskusi yang memuat modifikasi software tersebut disimpan oleh Ibu Hani. Hanya staf departemen TI yang diperbolehkan memasuki ruangan komputer. Saat menerima slip order penjualan, operator membuat total kuantitas dan jumlah dokumen yang diinput ke lembar kendali. Berikutnya, setiap hari operator memasukkan file catatan persediaan dan buku besar penjualan ke sebuah disk khusus dengan menginput detail transaksi dari slip order penjualan ke komputer sehingga komputer akan memutakhirkan buku besar penjualan dan catatan persediaan dalam disk. Output yang dicetak antara lain A. Daftar pengirim barang yang dijual, B. Daftar tagihan penjualan atau buku harian, C. Slip tagihan penjualan, D. Catatan pengiriman barang yang dijual, E. Daftar catatan persediaan terakhir. Setiap akhir bulan, operator memasukkan instruksi tambahan dan komputer akan mencetak daftar piutang pelanggan yang menunjukkan nilai saldo dan untuk setiap pelanggan, slip tagihan yang tidak jelas atau open items dan total slip tagihan tersebut. Penerimaan dari pelanggan diinput secara terpisah. Ibu Hani sangat sadar akan pentingnya keamanan
Dan setiap hari, file hard disk akan disimpan ke disk cadangan di perpustakaan data yang terletak di samping ruang komputer. Ibu Hani menerapkan sistem kronologis untuk disk yang memuat label nama berurutan dan diidentifikasi secara manual. Barbados Tbk tidak mempunyai staf perpustakaan data khusus, namun staf Departemen TI telah diinstruksikan untuk menandatangani dan memasukkan tanggal dan waktu ke dalam buku kontrol perpustakaan setiap file dipindahkan. Setelah menjalankan tugas harian, operator membandingkan total kontrol pada slip tagihan penjualan dan daftar pengiriman barang dengan total lembar kendali dan melakukan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian. Operator membuat laporan pengecualian untuk item yang tidak sesuai tersebut. Berikut dokumen dan daftar yang didistribusikan, antara lain A. Daftar pengiriman barang yang dijual dan catatan pengiriman ke Departemen Pengiriman Barang sebagai bagian yang berwenang untuk mengirimkan barang. Satu rangkap catatan pengiriman barang dikirimkan ke pelanggan bersama barang dan rangkap lainnya disimpan ke Departemen Pengiriman Barang. B. Slip tagihan penjualan, daftar slip tagihan penjualan dan order penjualan asli ke staf Departemen Penjualan yang membandingkan order penjualan dengan daftar dan tagihan. Pelanggan menerima satu rangkap tagihan. C. Daftar saldo pelanggan bulanan dikirimkan ke Departemen Akuntansi sebagai perbandingan dengan akun kontrol buku besar penjualan dalam buku besar. D. Daftar catatan persediaan harian dikirimkan ke Departemen Kontrol Persediaan yang akan digunakan sebagai dasar pemesanan persediaan. Apabila staf Departemen Penjualan menemukan perbedaan antara order penjualan dan daftar order penjualan, slip tagihan akan diperbaiki secara manual atau by hand dan rangkap kedua akan dikirimkan kembali ke ruang komputer untuk perbaikan di periode pemrosesan order berikutnya. Daftar tagihan penjualan atau memuat rincian tagihan individual pelanggan sesuai order nomor pelanggan dan rangkuman alokasi kode penjualan individual. Dan rangkap kedua slip tagihan penjualan kemudian dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Dokumen tersebut digunakan untuk memutakhirkan akun kontrol buku besar penjualan dalam buku besar dan membukukan akun penjualan individual pelanggan. Demikian soal kasusnya. Berikut adalah pertanyaannya. Sebagai senior auditor, saya diminta oleh manajer saudara untuk mengevaluasi pengendalian internal PT Barbados dalam rangka audit atas laporan keuangan per 31 Desember 2014. Terhadap informasi yang diperoleh tersebut, saya diminta untuk 1. Mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Identifikasi pengendalian hendaknya memilah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi input, proses, dan output. Pertanyaan kedua, mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi tersebut. Pertanyaan ketiga, menyusun risiko salah saji material terhadap asersi transaksi atau akun terkait dan menentukan signifikansi risikonya. Saya harus mengidentifikasi asersi pada transaksi atau akun relevan dan menentukan risiko salah saji material terkait. Dari ketiga pernyataan tersebut, jawabannya yaitu yang pertama, 1. Identifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang relevan dengan audit pada PT Barbados per 31 Desember 2014. Di sini ada tiga identifikasi kelemahan. Identifikasi yang pertama yaitu A. Identifikasi kelemahan pengendalian umum. Di dalam pengendalian umum ini terdapat kelemahan yang saya ketahui. Di antaranya, 1. Data informasi perusahaan di PT Barbados tidak dilengkapi dengan antivirus. Antivirus di sini sangat penting dalam melindungi sistem informasi perusahaan, karena dengan program antivirus dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak.
2. Ruang penyimpanan data informasi tidak dilengkapi dengan alarm kebakaran, seperti pada perusahaan lain pada umumnya yang dilengkapi. Dan juga tidak adanya asuransi dalam mengantisipasi kerugian tersebut akibat bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Kelemahan yang ketiga yaitu ruangan komputer sepertinya tidak dilengkapi dengan CCTV atau kamera pengawas untuk mengawasi atau mengantisipasi orang luar yang masuk ke dalam perusahaan. Identifikasi kelemahan yang kedua yaitu identifikasi kelemahan pengendalian aplikasi input. Di dalam pengendalian aplikasi input ini terdapat dua kelemahan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, dokumentasi hasil diskusi yang membuat modifikasi software disimpan oleh Ibu Hani dan hanya staf Departemen TI yang diperbolehkan memasuki ruangan komputer. Ini merupakan pernyataan yang ada di soal kasus yang tadi. Walaupun ruangan komputer tidak ada yang boleh masuk kecuali staf Departemen TI, tetapi ada kemungkinan bahwa komputer tersebut tidak dilengkapi dengan kode atau password yang aman atau perubahan password secara berkala. Yang kedua, Ibu Hani sangat sadar akan pentingnya keamanan dan setiap hari file hard disk akan disimpan ke disk cadangan di perpustakaan data yang terletak di samping ruang komputer. Dari pernyataan tersebut, kemungkinan aplikasi data tidak dilengkapi dengan PIN sehingga rentan terhadap penyalahgunaan data-data perusahaan. Identifikasi yang ketiga yaitu identifikasi kelemahan pengendalian proses. Di dalam kelemahan pengendalian proses ini terdapat 3 bagian dan akan dijelaskan kelemahan dari masing-masing bagian tersebut. Kelemahan yang pertama yaitu pada bagian penjualan. Pada suatu perusahaan dalam melaksanakan sistem akuntansi, suatu bagian diberikan tugas dan batasan kerja masing-masing terhadap kegiatan yang dilakukannya. Pada bagian penjualan ini memiliki wewenang sampai batas input, dan yang bertugas melakukan editing data adalah bagian lain. Jika bagian penjualan melakukan edit juga, maka bagian penjualan bisa disalahgunakan. Dalam proses pembuatan daftar order penjualan, jika terjadi perbedaan dengan order penjualan, maka harus dilakukan perbaikan pada proses order berikutnya. Sedangkan pada Departemen Penjualan, koreksi dilakukan pada saat perbedaan diketahui dengan menggunakan cara manual. Bagian kedua yaitu bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi ini, dasar pemutakhiran buku besar penjualan atau dasar penjualan terlalu sedikit. Pada dasarnya, praktik akuntansi yang diterapkan menurut saya kurang sehat. Dikatakan kurang sehat karena seharusnya proses perbandingan antara faktur penjualan dengan slip tagihan dan slip tagihan dengan dokumen pengiriman harusnya juga dilakukan oleh bagian akuntansi, bukan hanya dilakukan oleh Departemen Kontrol Persediaan. Seharusnya Departemen Persediaan hanya memiliki daftar persediaan sebatas kartu stok, dan kartu persediaan seharusnya ada pada bagian akuntansi. Bagian yang terakhir yaitu bagian operator atau TI. Di dalam contoh kasus tadi, ada pernyataan yaitu slip order penjualan yang telah dilengkapi staf Departemen Penjualan akan diteruskan ke Departemen TI untuk diproses. Seharusnya staf TI tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut, karena pada praktik akuntansinya yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut adalah bagian akuntansi. Pertanyaan nomor 2, mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi tersebut. Jawaban yang pertama adalah data informasi perusahaan di PT Barbados tidak dilengkapi dengan antivirus, sehingga kemungkinan kehilangan data sangat besar. Kedua, semua proses penjualan diproses oleh bagian komputer dari pembuatan dokumen, pembuatan daftar piutang, dan pembuatan daftar persediaan. Sulit untuk mengetahui kesalahan pada bagian komputer karena bagian lain menerima data setelah diolah oleh bagian komputer, dan pada bagian komputer juga tidak ada yang mengawasi secara langsung. Pertanyaan nomor 3, menyusun risiko salah saji material terhadap asersi transaksi atau akun terkait dan menentukan signifikansi risikonya. Di sini ada 3 asersi. Asersi yang pertama A, asersi kelengkapan.
Risiko salah saji materialnya yaitu 1. Memastikan bahwa seluruh penjualan telah dibukukan ke dalam daftar penjualan dan buku besar. Tingkat risikonya adalah sedang. 2. Memastikan bahwa semua penjualan sudah dibuat faktur. Tingkat risikonya adalah sedang. B. Asersi keakuratan. Risiko salah saji materialnya yaitu 1. Memastikan bahwa penjualan kredit sudah diinput pada daftar piutang. Tingkat risikonya adalah sedang. 2. Memastikan faktur penjualan telah disiapkan dengan benar. Tingkat risikonya adalah sedang. C. Asersi keberadaan. Risiko salah saji materialnya yaitu 1. Memastikan faktur penjualan sudah cocok dengan dokumen pengiriman dan order penjualan. Tingkat risikonya adalah rendah. 2. Memastikan seluruh penjualan terjadi pada periode yang tepat. Tingkat risikonya adalah rendah. 3. Seluruh penjualan yang dicatat merupakan pengiriman aktual kepada pelanggan perusahaan. Tingkat risikonya adalah tinggi. Baik, demikian hasil evaluasi dari saya mengenai pengendalian internal atas PT Barbados dalam rangka audit laporan keuangan PT Barbados per 31 Desember 2014. Sekian dan terima kasih.